Selamat pagi, kami dari FG6 akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kewirausahaan, yaitu BDIS Rework, inovasi penggabungan bahan bekas dan baru sebagai peluang usaha aksesoris ramah lingkungan. Perkenalkan, nama saya Puji Maulunasya sebagai koordinator PKM kewirausahaan kali ini. Lalu ada rekan-rekan saya, yaitu Febika Auriel, Indira Kumairo, Jayang Tianugrah, M. Rafli Gani, Muhammad Rangga, dan Zahira Zalfa Cantika. Oke, selanjutnya penjelasan akan dipaparkan oleh teman saya Rafli. Oke, di bagian bab pertama, pendahuluan. eh di era digital yang sedang berkembang pesat seperti sekarang, kewirausahaan juga berperan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi dan inovasi. Salah satu usaha yang mencerminkan kewirausahaan di bidang aksesoris fashion adalah BDIS Rework. BDIS Rework merupakan sebuah bisnis daur ulang yang menghasilkan aksesoris fashion unik dan kreatif berbasis manik-manik dan dirancang ulang dengan gaya yang menarik dan tentunya keren. Diharapkan produk ini dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk BDIS Rework. Strategi ini dapat mencakup penggunaan media sosial, pemasaran online, pemasaran offline, kolaborasi dengan partner seperti Sepui, atau metode pemasaran lainnya sesuai dengan target pasar wirausaha BDIS Rework. Terus, manfaat kegiatan, kewirausahaan BDIS Rework mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif serta inovatif dalam membuat produk aksesoris fashion. Mahasiswa akan terlibat dalam proses merancang ulang serta menghasilkan produk yang unik serta menarik. Sebagai akibatnya bisa mengasah kreativitas mereka dalam menghadapi tantangan desain serta menjabarkan solusi yang inovatif. Baik, yang selanjutnya ada analisis produk. BDIS Rework adalah produk estetika yang sedang marak dibicarakan di kalangan remaja di zaman sekarang. Keindahan BDIS Rework tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi juga bisa untuk seorang remaja laki-laki. BDIS Rework juga bukan hanya sebagai aksesoris, tetapi juga sebagai simbol estetika dan pelengkap outfit yang menarik. Tujuan diperjualkannya produk ini adalah untuk menambah kesadaran para mahasiswa FISIP UI untuk menggunakan barang dari hasil recycle manik-manik yang sudah tidak terpakai. Dengan memakai produk ini, kita dapat menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan sudah semestinya menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dunia. Oleh karena itu, menjaga lingkungan sudah seharusnya dimulai dari hal kecil seperti penggunaan barang-barang yang telah didaur ulang seperti produk yang kami ciptakan. Dengan masih memperhatikan kesan menarik, bahan dan desain yang kami sediakan juga akan ramah lingkungan dan mengandung nilai estetika yang unik. Selain unik, bahan yang akan kami gunakan adalah bahan dengan kualitas tinggi sehingga tidak akan mudah putus, rusak, maupun berkarat. Suatu produk tidak boleh hanya mementingkan estetika saja, oleh karena itu, produk yang kami tawarkan tidak akan membuat kulit gatal karena terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan melalui serangkaian pembersihan demi kenyamanan pelanggan. Kami juga akan menawarkan produk dengan menggunakan karet sintesis yang tidak mudah putus dan menyakiti kulit. Dengan banyaknya deskripsi produk yang kami tawarkan, kami juga akan memberikan harga yang sangat terjangkau di kantong mahasiswa FISIP UI. Untuk memberikan bukti valid atas produk yang kami tawarkan, kami juga akan memperlihatkan ulasan dari pelanggan sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan kritik bagi produk dan bisnis kami. Pada analisis pemasaran. Pertama ada strength atau kekuatan. Jadi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemajuan usaha dan potensi yang dimiliki, kami menggunakan analisis pemasaran dalam perspektif strength yang dimiliki oleh produk kami. Pertama, strength yang dimiliki adalah produk kami memiliki desain yang unik dan kekinian. Hal ini sangatlah sesuai dengan permintaan pasar kalangan anak muda. Kedua, dalam segi keuangan bisnis, kekuatan usaha kami terletak pada modal usaha yang dikeluarkan tidak terlalu besar, sehingga keuntungan yang dicapai bisa lebih maksimal. Ketiga, produk kami tidak hanya menawarkan suatu aksesoris yang menarik dan bernilai estetika, tetapi juga produk kami sangatlah ramah lingkungan dalam pembuatannya, dan termasuk dalam salah satu produk yang sustainable. Beralih kepada kekuatan selanjutnya, produk yang kami tawarkan sangatlah awet karena tidak dapat berkarat seperti aksesoris yang terbuat dari logam. Dengan berbagai kekuatan yang dimiliki produk kami, diharapkan analisis pemasaran dengan prinsip ini dapat membuat usaha kami semakin maju dan berkembang. Selanjutnya, analisis pemasaran dari segi weakness atau kelemahan. Jadi selain memiliki berbagai kekuatan, keuntungan, serta keunggulan, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kami memiliki berbagai kelemahan. Pertama, dalam segi produksi. Produk kami membutuhkan waktu yang cukup lama dalam sisi produksinya. Tentu ini akan menghambat kinerja pemasaran bisnis kami. Kedua, dalam segi kesediaan bahan baku pembuatan produk. Kami sering mengalami situasi di mana terkadang sulit untuk mencari bahan-bahan aksesoris bekas yang berkualitas dan cocok untuk produk kami. Berbagai kelemahan atau weakness yang ada tentunya dapat menghambat kemajuan usaha kami. Namun, dengan adanya analisis pemasaran berdasarkan prinsip weakness ini, kami dapat melakukan introspeksi dan mencari jalan terbaik untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam usaha kami. Dengan begitu, usaha kami dapat terus berkembang. Selanjutnya, terdapat pembuatan rencana usaha. Jadi, dalam perencanaan usaha BDIS Rework, kami berencana untuk membuat berbagai macam aksesoris yang berasal dari aksesoris bekas yang telah usang dan menggabungkannya dengan aksesoris baru, sehingga dapat menciptakan aksesoris dengan konsep yang baru. Menurut kami, produk yang kami ciptakan merupakan produk ramah lingkungan karena berorientasi pada sustainable environment. Harga yang kami tentukan akan sesuai dengan budget rata-rata yang dimiliki oleh para mahasiswa guna memenuhi target yang akan dipenuhi dalam satu periode produksi. Penggunaan bits bekas akan berguna untuk sedikit mengurangi pengeluaran modal dalam hal produksi. Kami berencana untuk tidak mempekerjakan orang lain di luar tim kami karena kami sudah membagi tugas untuk mengelola usaha BDIS Rework ini. Target pasar yang kami tentukan adalah remaja kisaran usia 16 hingga 25 tahun dan tentu saja merujuk kepada mahasiswa FISIP UI yang selalu ingin tampil menarik dengan menggunakan berbagai macam aksesoris. Kami juga berencana untuk mengajak mahasiswa FISIP UI untuk merangkai aksesoris sesuai dengan keinginannya di waktu-waktu tertentu. Dengan adanya hal
ini dapat mengajak mahasiswa FISIP UI untuk menyalurkan dan mengembangkan kreativitas yang mereka miliki. Untuk strategi pemasaran, kami akan melakukan pemasaran dengan metode daring dan luring. Untuk daring, kami memanfaatkan media sosial Instagram, website, Shopee, dan WhatsApp bisnis. Media sosial Instagram digunakan untuk konten-konten promosi. Konten-konten tersebut akan bersifat persuasif dan dilengkapi dengan caption yang juga bersifat persuasif. Website BDIS Reward digunakan untuk katalog daring dan akan menampilkan kontak WhatsApp bisnis yang dapat dihubungi untuk pertanyaan lebih lanjut dan akun Shopee untuk pembelian. Akun Shopee BDIS Reward akan dilengkapi pula dengan informasi dasar produk secara singkat, padat, dan jelas. Walaupun target pasar utama kami adalah mahasiswa FISIP UI, kami juga membuka peluang untuk mendapatkan customer dari seluruh Indonesia. Penggunaan media sosial akan memungkinkan kami untuk menjangkau customer dari seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk metode luring, kami akan menggunakan promosi langsung dari mulut ke mulut dan penempelan poster pada lokasi-lokasi strategis di lingkungan FISIP UI. Selanjutnya ada anggaran, dana dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biaya, dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bahan habis pakai, yang diantaranya terdapat bahan baku pembuatan aksesoris dari mulai kalung, gelang, cincin, dan sebagainya. Lalu juga termasuk di dalamnya ada packaging untuk mengemas produk. Lalu selanjutnya ada perlengkapan dan yang berisikan perlengkapan untuk membuat produk beads dan lain-lain yang berisikan transportasi dan juga biaya tak terduga. Untuk bahan habis pakai dengan biaya 7.918.000, untuk perlengkapan 237.000 dan pengeluaran lain-lain 1 juta, sehingga untuk total pengeluaran yaitu 9.155.000. Untuk jadwal kegiatan, yang pertama ada persiapan dan pembuatan proposal selama 1 minggu, lalu survei pemasok bahan baku beads bekas selama 1 minggu, pengadaan bahan dan peralatan selama 2 minggu, persiapan platform online shopping selama 2 minggu, persiapan metode pembayaran selama 2 minggu, desain website dan akun online shopping selama 1 bulan, pelatihan dan pengembangan skill pembuatan BDIS Rework selama 3 minggu, lalu produksi BDIS Rework selama kurang lebih 1 bulan. Untuk produksi dan promosi memakan waktu 2 minggu, untuk pemasaran secara online dan offline itu membutuhkan waktu sekitar 6 minggu, dan di akhir akan diadakan evaluasi dan laporan kewirausahaan di minggu-minggu terakhir. Demikian proposal PKM kewirausahaan ini kami susun. BDIS Reward yang kami rencanakan berawal dari minat mahasiswa di lingkungan kami dan juga tingginya minat para konsumen secara online yang dapat dilihat melalui platform sosial media. Melihat hal tersebut, kami ingin memaksimalkan kesempatan yang ada dengan mendorong peluang-peluang yang kami usahakan untuk menjadikannya dapat berhasil semaksimal mungkin dengan panjangnya rencana yang disusun, proses pelaksanaan hingga rencana pemasaran yang akan dilakukannya nanti. Berikut juga terdapat lampiran-lampiran yang kami cantumkan dalam proposal PKM ini. Lampiran pertama berisi mengenai biodata ketua dan anggota. Selanjutnya di lampiran 2 kami cantumkan justifikasi anggaran kegiatan. Kemudian di lampiran 3 kami cantumkan susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas yang kami telah lakukan. Dan pada lampiran keempat kami cantumkan pula surat pernyataan dari ketua peneliti dari kelompok PKM kewirausahaan kami. Ya, baik, demikian proposal PKM FG6 yaitu mengenai BDIS Reworks kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.